Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini spesial Ramadan. Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Pemirsa, bulan Ramadan biasa menjadikan bulan yang suci, bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi khususnya umat muslim. Momentum ini juga dimanfaatkan langsung oleh Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi dalam momentum milad dan melanjutkan program Banten Melihat 2021. Ini sudah hadir bersama saya, Direktur Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, Bapak Badrus Soleh. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka, Pak, maskernya? Oh, baik. Kita sambil ngabuburit aja kali ya, meskipun masih siang, pemirsa. Pak Badrus panggilnya ya, Pak ya? Yap. Pak Badrus sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Badrus ini adalah selaku Direktur Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini kalau dilihat dari redaksi tema kita hari ini, pemirsa, yaitu momentum milad. Boleh berarti diceritakan ini milad yang keberapa nih RS Mata Ahmad Wardi? Silakan. Sambil sapa-sapa pemirsa Sultan TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang juga kepada sahabat Sultan TV yang dirahmati Allah. Kita ini saat ini Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi masuk di ulang tahun yang ketiga, masuk tahun pengabdian yang keempat. Oh, yang gitu. ketiga. Iya. Pas tanggal 21 April 2018 kami beroperasional di Jalan Raya Taktakan, ya, Kelurahan Lontar Baru, di samping dari markas Brimob, ya. Kami beroperasional di sana dan saat ini kita sudah 3 tahun pelayanan. Ini masuk tahun keempat pelayanan kami. Tahun keempat, berarti dari 2018. 2018. Baik. Pak Badrus ini sudah hampir berarti 4 tahun di rumah sakit ini ya? Ya. Boleh diceritakan awal mula hadirnya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Kota Serang dan untuk prioritas Banten gitu. Oh, baik. Jadi Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini adalah rumah sakit wakaf. Ini rumah sakit wakaf yang dijadikan rumah sakit khusus mata. Dan menurut data dari Badan Wakaf Indonesia, ini adalah rumah sakit mata wakaf pertama se-Asia Tenggara. Wakaf pertama. Kalau rumah sakit wakaf untuk rumah sakit umum mungkin banyak di Indonesia, tapi untuk yang rumah sakit wakaf khusus mata ini baru pertama di Serang ini, ya. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi sebetulnya namanya cukup panjang, Kang Nana. Ini Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, terus ada 2 logo, yaitu logo Badan Wakaf Indonesia (BWI), satu lagi logo Dompet Duafa. Oh, gitu. Itu sebenarnya nama cuma biar tidak terlalu panjang, biasa kita sebut dengan RSAW gitu. RSAW. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini dari nama saja itu sudah bisa menggambarkan ini adalah rumah sakit wakaf. Yaitu rumah sakit ini didirikan di atas lahan wakafnya Bapak Haji Ahmad Wardi, salah seorang tokoh di Kota Serang. Mewakafkan lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi ke Badan Wakaf Indonesia selaku nazir atau selaku pengelola dari tanah wakaf itu. Kemudian dari Badan Wakaf Indonesia punya keinginan memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia atau kepada pengelola-pengelola wakaf di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak, itu ingin memberikan contoh bahwasanya aset wakaf itu bisa dikembangkan selain makam, masjid ataupun madrasah. Ini bisa menjadi alternatif menjadi rumah sakit. Begitu. Nah, disitulah kemudian karena Badan Wakaf Indonesia merasa perlu yang menangani pengelolaan tanah wakaf itu profesional, maka mereka mengundang lembaga Dompet Duafa. Di mana Dompet Duafa ini adalah lembaga filantropi yang cukup besar di Indonesia dan dia punya pengalaman mengelola lebih dari 10 rumah sakit di Indonesia ini. Begitu, dan itulah kemudian kolaborasinya, sinerginya ya atau jamaahnya itu ya dikumpulkan di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Yang menjadi pertanyaan adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya, banyak rumah sakit wakaf itu yang umum. Ini kenapa rumah sakit mata dan di Kota Serang gitu? Apakah ada diangkat dari persoalan-persoalan di Kota Serang?
Ya, ini berawal dari studi feasibility kita, dari studi kelayakan pendidikan rumah sakit. Waktu itu tim dari Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Duafa melakukan kaji studi berdasarkan dari data rapid assessment avoidable blindness dari Kementerian Kesehatan tahun 2016 itu didapatkan di Banten itu kebutaannya 3%. Di Banten? Banten. Itu 3% dari angka penduduk. Jadi kalau kita lihat Banten kemarin saya lihat 13,6 juta ya penduduknya. Kali 3% gitu ya. Berarti kurang lebih 3,9 atau 4 jutaan orang itu terkena kebutaan. Nah, di survei itu juga kemudian didata penyebab terbesarnya itu adalah karena katarak, baru kemudian kedua itu karena gangguan kacamata, ketiga itu kemudian retina, glaukom dan lain sebagainya, itu ada banyak macam. Ya, dari hasil itu kemudian dilihat juga di Provinsi Banten ini belum ada rumah sakit khusus mata. Di Banten. Di Banten. Di Banten ya. Kalau di provinsi lain kayak di di Jawa Timur ada Surabaya ada rumah sakit khusus mata, di Jawa Tengah juga ada gitu ya, Jakarta banyak lagi, di Bandung ada. Nah di Banten ini belum ada yang rumah sakit khusus mata. Maka kemudian ingin aset wakaf ini menjadi jauh lebih produktif dan mengisi kekosongan fasilitas kesehatan yang belum ada di di provinsi Banten, maka hadirlah rumah sakit khusus mata itu. Kalau saya lihat kan kemarin pas pada acara apa tuh yang mengundang Ma'ruf Amin, iya, betul. Presiden dan Menteri Ekonomi dan lain sebagainya, itu acara apa? Betul. Ya, tepat sekali. Makasih Mas Nana. Jadi di tanggal 24 Oktober 2020 kemarin, betul. Itu Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin berkenan membuka layanan baru kami, yaitu Retina Center dan Glaucoma Center. Nah, betul. Itu. Nah, layanan ini baru pertama di Provinsi Banten ya yang kita buka, sehingga saat ini masyarakat yang menderita penyakit retina dan glaukom di Banten itu tidak perlu jauh-jauh lagi dirujuk ke Jakarta atau ke Bandung. Ya saya dapat inspirasi juga dari banyak pasien ya. Kalau kita kemudian sebelum ada retina dan glaucoma center kemarin kita melakukan rujukan ke Jakarta gitu ya. Mereka senang sih ada proses rujukan, tapi nggak senangnya itu mereka juga nyampein gitu ya. Kesananya itu kan juga butuh biaya gitu ya. Transportnya, kemudian nanti nginep kemana gitu ya. Nah itu. Nah setelah mereka tahu di Rumah Sakit Ahmad Wardi itu ada retina dan glaucoma center, mereka jauh lebih mudah ya. Yang datang ke kami untuk retina dan glaukom kemarin sudah mulai dari Pandeglang, Rangkas sudah mulai datang. Ya. Dan mereka menyampaikan ke kita, jadi sekarang lebih enak. Artinya sore mereka bisa pulang, begitu. Kalau dulu mereka ke Jakarta harus 2-3 hari. Iya, dan menginap, biaya harus nginep, nambah lagi Kang Nana. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, orang kan ngelihatnya, wah, udah RSAW udah gede nih, udah lumayan bisa mengakomodir segala kebutuhan masyarakat, terutama di Banten, terutama para penderita yang di permasalahan di mata. Tapi kalau berbicara perjuangan dari awal, Pak, boleh diceritakan bagaimana apa saja kendala-kendala kemudian sehingga bisa menjadi RSAW di saat ini gitu. Ya, terima kasih. Ya, memang benar. Jadi di tahun 2018 kita mulai melakukan operasional untuk pelayanan mata. Waktu itu sumber daya kami, resources kami dari alat-alat itu hanya bisa untuk melayani katarak. Gitu ya. Iya. Di katarak, jadi kita optimalkan dulu di katarak. Kendala-kendala waktu itu ya yang pertama seperti rumah sakit yang lain ya, biasanya keterbatasan dokter mata waktu itu ya. Tapi seiring dengan berjalannya akhirnya sampai saat ini alhamdulillah dokter mata yang bergabung ini sudah ada 6 orang. 6 orang dokter mata dengan 1 konsultan untuk bedah refraktif, yang satu lagi itu dia sudah punya kompetensi tambahan yaitu di retina dan kompetensi tambahan di glaukoma. Sehingga kemudian kita berani untuk membuka retina dan glaukoma center. Kalau angka penderita di Banten itu lebih banyak masalah di mana matanya? Ya, persoalan matanya. Dari pelayanan kami selama 3 tahun ya, 2018 sampai 2021 ini kita total
54.423 pasien. Ya. 54.000. 54.000 Kang luar Nana. biasa. 54.000 ini 3 tahun ya. Ini untuk kunjungan rawat jalan ya, kunjungan poli rawat jalan. Itu dari 5 besar yang bermasalah itu, yang pertama itu masih katarak. Katarak. Iya. Berarti di kisaran umur lansia ya? Iya, kebanyakan di 50 tahun ke atas. Katarak, kemudian nomor 2-nya permasalahan di refraksi. Ada yang karena mata tua ya, ada yang kemudian karena gangguan kacamata gitu ya. Terus yang ketiga itu karena retina, kemudian keempat itu infeksi, kalau nggak salah, kelima itu baru glaukom, begitu. Jadi lima besar itu itulah diagnosanya. Oke, baik. Pak, kalau berbicara Banten, kita tahu sendiri kondisi perekonomian di Banten, tambah lagi dihantam pandemi dan lain sebagainya, angka kemiskinan masih tinggi. Ini berbicara biaya pengobatan mata. Orang-orang masyarakat taunya, oh biaya mata tuh pengobatan mata mahal. Apakah RSAW ada program membantu masyarakat yang tidak mampu? Baik. Makasih Mas Nana. Ini Mas Nana ini perhatian ya. Udah layak ini jadi anggota dewan ya. Amin. Aspirasi rakyat. Betul sekali. Dari data yang ada kan memang statistik Banten masuk angka kemiskinan cukup tinggi ya kan. Itu juga yang mendasari dari Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Duafa juga memfokuskan ya pembuatan rumah sakitnya, pendirian rumah sakitnya itu di sini agar bisa juga membantu pengentasan kemiskinan itu. Kalau bicara biaya pengobatan, memang kalau kami untuk biaya operasi itu 8,5 juta, ada juga yang 12 juta, ada juga yang paling bagus itu 30 juta. Paling bagus itu maksudnya kualitas lensanya ini bisa untuk lihat jauh, sedang sama dekat, gitu ya. Nah, di antara mahalnya biaya itu, di Dompet Duafa dan Badan Wakaf Indonesia ini mengkombinasikan ada program, yaitu penyaluran dana zakat dari Dompet Duafa dan dana hasil wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, gitu. Nah, jadi sejenis subsidi ya Pak? Sejenis subsidi, baik, gitu. Tadi kan saya sampaikan, nih Badan Wakaf Indonesia punya niatan untuk memberikan contoh gitu ya, contoh pengelolaan aset wakaf yang produktif. Nah, dari aset wakaf yang produktif, hasilnya, labanya itu digunakan untuk subsidi pasien-pasien yang duafa. Begitu. Nah, saat ini kalau pembiayaan yang pasien yang hadir ke rumah sakit kami itu ada yang pasien memang bayar sendiri, pasien umum. Ada yang memakai pasien asuransi swasta, udah bisa, kami juga kerjasama. Ada juga yang pakai asuransi BPJS. Ya, ini juga wajib ya di beberapa rumah sakit yang harus bekerja sama dengan BPJS. Kami juga kerjasama dengan BPJS dan banyak masyarakat yang terbantu oleh BPJS juga. Yang keempat ini yang mungkin tidak banyak rumah sakit. Kami ada pembiayaan duafa. Bagaimana tuh? Ya ini. Pembiayaan duafa ini ya tadi ada dana zakat dari Dompet Duafa yang kita salurkan juga di situ. Kalau dana zakat tentu saja kita akan menselektif ya, yang bisa menerima itu adalah fakir dan miskin ya. Nah, yang kedua adalah dana wakaf. Nah, dana wakaf ini jauh lebih lebih umum. Lebih luas. Ya, di sini tidak memandang agama lagi kalau wakaf. Dan kemudian asal dia masuk duafa, dia akan bisa dibiayai oleh program wakaf produktif ini. Seperti contoh nih tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 Badan Wakaf Indonesia itu menitipkan aset wakaf berupa peralatan retina senilai 10 miliar. Ya. Itu yang kemarin diresmikan sama Pak Wapres itu, betul Kang Nana. Ya, alatnya sih nggak banyak, tapi karena alatnya ini canggih dan update yang terbaru ya, sehingga harganya cukup mahal. 10 miliar kita dapat didalangin sama Badan Wakaf Indonesia dengan target yang harus dikerjakan oleh manajemen, oleh kami dan tim. Itu kita harus memberikan operasi 2.513 pasien gratis. Gratis. Luar biasa. Ini menarik. Bagaimana cara mendapatkan dan ikut serta dalam program itu perlu dibahas nanti. Tapi setelah jeda pariwara, jangan kemana-mana, tetap di bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sulan TV, masih dibincang hari ini spesial Ramadan Berkah Sulan TV 2001. Tadi kita melanjutkan obrolan Pak Badrus. Tadi RSAW membicarakan ada alat baru, apa nama alatnya tadi Pak? Alat Retina Center. Alat Retina Center dan Betul. Glukoma Center. Glukoma Center. Itu alat baru setahun berarti ya? Ya, baru baru setahun, 6 bulan, ya. baru 6 bulan. Oh iya, dari Oktober, baru 6 bulan diberikan. Tapi ada syarat, yaitu harus mengoperasikan 2.500 kali operasi secara gratis. Bagaimana strateginya menangani itu? Dan mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sulan TV jika ingin ikut dalam program ini. Oke, baik. Baik, jadi sesuai dengan amanat dari Badan Wakaf Indonesia dan Rebe Du'afa terkait alat ini harus bisa memberikan manfaat kepada 2.513 du'afa ya. Nah, di sini tugas kami adalah akan memfasilitasi masyarakat Banten yang masuk dalam kriteria du'afa untuk mendapatkan fasilitas operasi retina dan glukoma. Operasi retina, glukoma, atau mungkin juga katarak. Jadi pemeriksaan mata lah ya, pemeriksaan mata gratis di sini. Kalau menurut apa namanya dari Kementerian Kesehatan, dari survei Rapid Assessment Avoidable Blindness juga mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan masyarakat itu tidak mendapatkan pengobatan dengan baik. Yang pertama itu adalah masalah pengetahuan pasien. Oh, itu. Nah, pengetahuan pasien ini juga kita berupaya juga mengedukasi pasien ya. Karena ada pasien itu yang pertama dia tidak tahu kalau dia sedang menderita buta dan bisa diobati di operasi. Iya. Ada banyak pasien tuh Kang Nana kalau udah buta ya udahlah ini sudah mungkin takdir gitu ya. Sudah dia nggak akan mencari pengobatan lagi. Dan itu pernah mungkin ditemukan ya banyak, beberapa kejadian. Iya. Kita pernah ngoperasi pasien karena dua-duanya katarak gitu ya. Setelah kemudian dioperasi satu, dia kaget. Dia bisa melihat lagi gitu kan. Subhanallah ya. Iya. Belum ganti baju baju pasien itu udah lari ke depan nyari keluarganya, mau cerita. Dia sudah bisa lihat lagi, udah gak perlu dituntun gitu. Itu yang mengharukan. Iya. Kita juga deg-degan juga ya, ini pasien belum ganti udah ke depan gitu. Saking bahagianya. Saking bahagianya ya ekspresinya. Itu yang pertama, pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat gitu. Yang kedua, ada yang mungkin karena takut. Takut dioperasi, tapi takut dioperasi ini mungkin karena juga pemahaman, pengetahuan ya. Teknologi terbaru, saya kira di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini kita coba menghadirkan teknologi yang terbaru ya, sehingga operasi mata itu jarang yang ngamar opname. Kita operasi mungkin sorenya udah pulang gitu. Hanya beberapa kasus saja yang memang dia butuh untuk opname karena untuk stabilitas pasien aja. Tapi kebanyakan operasi pulang gitu. Dan banyak pasien yang datang ke kami itu juga merasa tidak dioperasi gitu. Maksudnya kayak itu iklan aja gitu lewat. Ini udah nih gitu. Kayak berobat di jalan gitu kan ya. Karena biasanya kalau operasi bayangannya kan nanti harus nginep berapa lama di rumah sakit itu. Kayak gitu. Yang kedua itu masalah biaya. Gitu kan. Nah, kalau masalah biaya tadi udah kami sebutkan ya. Di sini kami sudah bisa cara mau bayar sendiri mau asuransi swasta mau BPJS kami juga ada. Kalau nggak ada pun kami ada du'afa gitu. Baik. Dan termasuk yang 2.513 tadi gitu. Bisa jadi masuk du'afa itu. Iya, begitu. Dan di samping 2.513 sebetulnya ada juga donatur-donatur itu yang orang-orang baik itu Kang Luar Nana. biasa masih ada orang-orang Banyak Kang Nana. Jadi ada kemarin misalnya dari Qatar Charity itu menghubungi kami gitu ya, tolong dioperasikan 100 pasien gratis operasi katarak. Baik, begitu. Biasa. Iya. Pernah juga dari Yayasan Taruna Nusantara. Itu juga mengoperasikan baksos juga 200 pasien gitu ya. Dan ada lembaga-lembaga lain, Basnas kemarin terbaru, Basnas di Banten. Ya. Itu juga 100 pasien untuk katarak gratis gitu. Nah, kerjasama dengan kita ya. Dan itu free, gratis, tidak ada charge lagi ke pasien gitu. Kalau yang 2.513 sudah sampai di berapa sekarang? Saat ini? Saat ini kemarin tercatat udah dapat 1.300-an kalau nggak salah. Masih banyak tapi. Iya, masih. Target kita 2.500 itu 5 tahun Kang Nana. Oh iya, luar biasa. Tapi kalau memang belum 5 tahun bisa 2.500 ya nggak apa-apa. Lebih baik. Atau lebih dari itu juga nggak apa-apa begitu. Dari Badan Wakaf Indonesia menargetkan begitu. Nah, mungkin masyarakat di sini yang saat ini menonton
ada beberapa yang mengalami sangat-sangat kesulitan secara ekonomi. Bagaimana cara mengikuti yang program duafa itu? Baik. Jadi kalau ada gangguan kesehatan mata, misalnya ada kabur ya, mata kabur ya. Ini mata kabur bukan karena tanggal tua ya. Iya, nggak bisa Tanggal tua bedain. ini kabur-kabur jadinya enggak. Tapi bener mata jadi kayak ada kabut-kabut Ya, begitu ya. Kemudian kalau mungkin juga ada mata semacam ada kayak bintik-bintik, ada hitam-hitam begitu ya. Kalau orang bilang itu kayak ada nyamuk, tapi waktu begini kan nggak ada nyamuknya gitu ya, dan nyamuknya terus-terusan ada gitu, hitam-hitamnya, dan semakin besar itu sebaiknya perlu diperiksa mata itu. Nah, datang saja ke rumah sakit kami begitu ya. Nanti kita akan dari tim akan melakukan verifikasi karena dana yang diperuntukkan untuk duafa ini amanahnya untuk duafa begitu ya. Betul. Jadi kalau memang layak, maka kita akan berikan untuk itu. Baik. Kategori duafa seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Takutnya ada yang, wah saya duafa nih, mengklaim gitu kan. Boleh dijelaskan. Sekalian edukasi. Oh ya, terima kasih ya. Kalau duafa nanti ada persyaratannya ya, persyaratan duafa. Sebenarnya mudah diakses, coba diakses di websitenya Dompet Duafa, itu juga ada kriteria duafanya ya. Atau mungkin ada surat terangan dari kelurahan itu udah masuk juga begitu, udah masuk kriteria. Ya ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, datang nanti akan dilakukan kaji ulang oleh tim begitu, nanti jika berhak akan diberikan untuk itu, dan tanpa biaya tambahan apapun. Biasanya paling lama proses verifikasi berapa hari? Nggak lebih dari 1 hari. Oh, nggak lebih ya. Jadi nunggu di situ bisa langsung hasilnya. Iya, bisa. Bisa. Fungsinya sebetulnya bukan untuk memperlambat, bukan ya. Tapi ini pertanggungjawaban kami sebagai lembaga gitu kan. Pengelola gitu ya. Kami harus mempertanggungjawabkan juga dana-dana ini sampai pada yang berhak begitu. Ini kalau berbicara pengalaman pasien, sejauh ini kan ini diperuntukkan untuk Banten. Apa ada yang di luar dari Banten datang jauh-jauh ke RSAW? Semenjak kita buka retina dan glaukoma center ini, kemarin ada data sih kurang lebih 20 pasien itu ada dari luar Banten sudah. Ada yang dari Bekasi kemarin masuk ada. Kemudian dari Jakarta juga ada. Dari Jakarta ada. Kemudian Lampung ada kemarin. Ada yang dari Lampung ya. Lampung. Dan ya wajar karena menurut informasi dari ahli retina memang pasien-pasien yang mau operasi untuk retina di beberapa tempat, apalagi di pandemi ini kemarin tuh antrian operasinya cukup panjang. Iya, cukup panjang karena memang keterbatasan tenaga ya. Kemudian juga kan mau melakukan operasi ternyata ada hasil swabnya positif, terhambat juga begitu ya. Jadi dengan adanya retina dan glaukoma center kemarin, saya kira rumah sakit ini sudah mulai datangi dari luar Banten. Makanya saya kemarin juga ketemu juga beberapa tokoh yang hadir ke rumah sakit kami, juga ada dari Pak Danrem, kemudian Pak Wakapolda pernah hadir juga ke rumah sakit kami, juga berharap rumah sakit ini menjadi ikon lah. Ikon dari Kota Serang gitu ya. Artinya di kota besar provinsi yang lain ada rumah sakit khusus mata. Nah, ini juga menjadi ikonnya dari ibu kota Banten ya, ibu kota Provinsi Banten. Di Kota Serang itu ada rumah sakit khusus mata ya, rumah sakit mata Ahmad Fardi. Gitu. Kalau berbicara sekarang kan bulan Ramadan. Pak Badus puasa ya, insya Allah ya. Alhamdulillah puasa. Ini bagaimana kondisi di rumah sakit terkini di bulan Ramadan? Kemudian saya juga ingin membahas nih bagaimana ini Banten melihat 2021 sekalian. Baik. Jadi kalau kondisinya saat ini masih kita melakukan pelayanan ya. Masih ada operasi ya kayak Masih ada operasi, betul. Karena namanya orang terbebas dari kebutaan itu sangat membantu Kang Nana ya. Ada cerita yang biasa, dia ternyata belum tahu kalau dia sedang katarak gitu. Kemudian dia waktu Ramadan begini dia nggak bisa tarawih, dia nggak bisa tadarus, ya kan. Kemudian kalau mau ke kamar mandi harus dituntun begitu. Nah, setelah dioperasi dia bisa tarawih, tadarus, kemudian dia bisa aktivitas, kalau pas hari raya dia bisa kunjung-kunjung. Itu senang sekali gitu. Nah, makanya
orang-orang yang datang itu di bulan Ramadan kemarin, di awal Ramadan aja itu, awal hari pertama kedua itu yang Selasa Rabu tuh. jarang yang datang gitu ya. Tapi setelah itu banyak yang datang gitu. Nah, terus terkait dengan program Banten Melihat ya, kami melihat begini, dengan adanya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini, harapan kami di manajemen bisa memberikan kontribusi ya ke masyarakat, permasalahan masyarakat di Provinsi Banten, terutama tadi adalah masalah angka kemiskinan. Kami berharap dengan terbebasnya masyarakat dari kebutaan yang paling besar karena katarak, itu mungkin nanti produktivitas keluarga juga akan meningkat. Betul. Nah, ada satu cerita itu pasien anaknya harus resign dari tempat kerja karena orang tuanya harus dituntun ke kamar mandi dan sebagainya ya, karena terkena buta ya. Kemudian setelah dioperasi, orang tuanya sudah bisa aktivitas mandiri, dia tidak butuh didampingi oleh sang anak bisa kembali lagi untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, ini harapannya sih jadi produktivitas keluarga naik, pendapatannya ya, angka kemiskinan mudah-mudahan juga bisa naik gitu ya. Kalau dari beberapa kasus yang mungkin sangat menyentuh secara hati nurani Pak Badrus nih, apa ada pengalaman apa saja Pak? Yang ya tadi sudah saya cerita itu yang lari-lari tadi. Iya, lari-lari itu. Kemudian seorang ibu-ibu yang tadi belum awalnya dia tidak tahu kalau katarak, terus kemudian setelah dia dioperasi bisa mengaji kembali, begitu bisa sholat malam, bisa sholat tarawih, itu mungkin kita bukan keluarganya beliau gitu, tapi kita jadi ada rasa alhamdulillah, mudah-mudahan itu bagian dari jariah kita juga gitu ya. Artinya kalau nanti dapat pahala, mudah-mudahan nanti di akhirat kita juga bisa minta-minta sama Allah gitu ya. Itu juga kontribusi kita lah, mudah-mudahan begitulah. Kalau sejauh ini bagaimana program kolaborasi bersama pemerintah, entah itu baik daerah di Kota Serangnya atau provinsi ataupun pusat, apa saja? Terima kasih Kang Nana. Jadi kami dengan program Banten Melihat itu juga kita sudah mengajak semua stakeholder yang ada ya. Kemarin kami sudah melakukan juga komunikasi ke Dinas Kesehatan Kota Serang, Kabupaten Serang, kemudian Cilegon, kita juga komunikasi, Pandeglang juga sudah gitu ya. Kita ingin memberikan informasi bahwasanya yang pertama, kita ada fasilitas yang bisa untuk menyelesaikan kebutaan sampai retina dan glukom tadi. Kita juga ada program edukasi kesehatan. Di bulan kemarin kita melakukan edukasi ke dokter-dokter di puskesmas di Kota Cilegon, satu Kota Cilegon, kita lakukan pelatihan untuk deteksi dini kebutaan. Jadi kalau di puskesmas kebanyakan dokter umum mungkin fokusnya tidak pada mata ya Kang Nana. Nah, ini kita coba memberikan sharing kembali dan refresh ya materi-materi untuk deteksi mata. Juga mungkin update-update di bidang mata gitu ya. Mungkin yang selama dulu waktu pendidikan itu sudah diberikan, tetapi waktu pelaksanaan di puskesmas jarang mendapatkan kasus ya. Jadi jarang-jarang diingat. Nah, kemarin kita refreshing lagi, kita beritahukan cara deteksi retina yang sederhana tapi itu membantu pasien. Penyakit retina dan glukom ini, Kang Nana, itu beda dengan katarak. Kalau katarak dia buta, dia operasi bisa melihat kembali. Tetapi kalau retina sama glukom itu dia kalau buta sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah mencegah agar orang itu jangan sampai terkena lebih dalam ya, lebih jauh retina dan glukom itu. Nah, artinya deteksi awal itu poin penting gitu. Maka kita berharap sejawat dokter umum di PPK 1, di puskesmas, di klinik, jika ada keluhan-keluhan retina dan itu tuh bisa lebih waspada ya, dan segera untuk diberikan arahan untuk berobat, karena penemuan lebih dini itu menjadi pengobatan yang ampuh untuk retina dan glukom. Betul. Ini kalau berbicara kesehatan mata nih Pak, kalau di generasi anak milenial dan lain sebagainya, ini berkaitan dengan digital nih, handphone, laptop dan gadget lain sebagainya. Ini bagaimana Pak cara pencegahan supaya mengurangi resiko terkena penyakit yang ada di mata gitu? Iya. Baik. Memang di era pandemi ini gadget ini sudah menjadi kebutuhan kita bersama ya, mulai dari yang SD,
playgroup, SD, SMP, bahkan sampai yang kerja pun juga semua di gadget. Saya kira gadget tidak salah di sini, Kang Nana. Oke, Iya, betul. gadget ini hanya sarana. Cuma bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik agar kesehatan mata itu juga bisa kita jaga, gitu ya. Itu bisa kita lihat di di media-media, ada aturannya, ada aturan 20-20 kalau saya tidak salah. Artinya tiap 20 detik kita harus bisa mengedipkan mata gitu. Nih, kalau lagi concern nge-game tuh bisa nggak kedip-kedip kan lagi benar-benar kayak gitu tuh. Pedih gitu. Itu malah menyebabkan kornea mungkin kekurangan cairan jadi agak kering, itu jadi agak merah dan sebagainya itu. Tapi kalau kesehatan mata kebiasaan ngedip juga dijaga, kemudian kebiasaan menjaga ini jarak baca gitu ya. Jadi kalau di aturannya 20 detik itu nanti bisa lihat fokus yang lain gitu. Jadi nggak satu fokus ya. Itu kurang lebih begitu kan anak. Jadi sebenarnya kita bijaksana saja lah ya. Oke, baik. Nggak salah nih gadget nih, tapi cara kita mungkin yang harus lebih bagus. Tapi apakah ada program dari RSAW ini tadi kan sosialisasi ada nggak ke anak sekolah gitu dan lain sebagainya, atau mungkin mendeteksi anak-anak sekolah mungkin? Ya, kami di program Banten Melihat ini, karena kami lihat Banten ini khasnya ini banyak berdiri pondok pesantren. Oh, ya ini kan? luar biasa nih. Ya, kami juga ada program pemberian kacamata gratis, pemeriksaan mata untuk para santri, dan kemudian kalau memang mereka membutuhkan kacamata, kita berikan kacamata. Cuma-cuma. Oh, luar biasa. Gitu. Ya. Kemudian juga kemarin juga ada Pak Kiai juga. Pak Kiai dan ulama di Banten yang membutuhkan juga kita periksa dan kemudian kita berikan kacamata jika diperlukan. Kan. Kemudian ada program juga kita edukasi di masyarakat umum juga ada, Kang Nana, ke komunitas, ke sekolah-sekolah juga ada kemarin. Dan itu ya kita upayakan untuk tadi ya mengedukasi tadi ya. Jadi kita edukasi ke masyarakat, kita edukasi ke dokter-dokter dokter umumnya. Plus satu lagi, kita juga edukasi ke lembaga zakat juga. Oh iya. Jadi di lembaga zakat itu kita juga ngajak nih, banyak nih yang butuh gitu ya. Dan alhamdulillah banyak yang nyambut, seperti Basnas Banten kemarin nyambut. Kemudian dari ada Yayasan Airnaf kalau nggak salah ya, itu juga nyambut kami. Yayasan Amal Maxillofacial kemarin juga nyambut gitu. Ya banyaklah orang-orang baik itu kan yang luar bisa biasa diajak. Ini mungkin sudah banyak pertanyaan di live streaming kita, tapi nanti kita akan ada sesi tanya jawab, Pak, setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini. Siap.
Terima kasih pemirsa, masih dibincang hari ini edisi spesial Ramadan Berkah Sultan TV. Kita masuk di sesi tanya jawab bareng dari Direktur Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini ada beberapa ucapan Pak dari netizen nih. Semoga RS Mata Ahmad Wardi bisa jadi solusi penderita penyakit mata di Banten. Amin, amin. Ini. Tapi kalau di Milan sekarang ada perayaan nggak Pak? Ada perayaan ya. Salat tarawih berjamaah. Boleh diceritakan Mas, sambil diceritakan. Sekarang tuh perayaannya kan belum puasa apa gitu. Ya, perayaannya kita maksimalin di bulan puasa gitu, karena nanti ada tilawah bareng gitu ya, ada salat malam bareng. Kalau berbicara konsultasi Pak katanya, ada nggak ada berapa jenis konsultasi gitu? Terus bagaimana cara mendapatkannya? Iya. Jadi masyarakat untuk Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini di media sosial bisa dicari ya, nanti di IG kita juga ada. Di IG apa Pak? IG-nya boleh RS Mata. Sebentar ini. Nah boleh, takut salah ntar. RS Mata mana ntar nih? Iya. Jadi masyarakat nanti di ini ya, saya sampaikan untuk alamat IG-nya ya. Baik. Atau cari aja di RS Mata Ahmad Wardi begitu. Pasti itu nanti ketemu sih. IG sama YouTube ya. FB juga ada. Ini para warga netizen juga bisa konsultasi di situ, ada boleh di DM ya. DM nanti ada dari admin kita yang akan menanyakan jika memang butuh ditanyakan ke dokter. Gitu ya. Gitu. Dari situ ada dokter yang menjawab nanti di situ. Dan kalaupun perlu untuk datang pasti akan diarahkan untuk datang. Jadi kalau misalkan banyak banget kompleks banget masalahnya pemirsa, pasti pemirsa disarankan untuk datang. Betul. Ngetiknya capek pemirsa, ngejawabnya kan. Betul. Karena memang kalau mata kan kalau keluhan mungkin bisa di ini ya. Tetapi kalau pemeriksaan nggak bisa dilakukan Kang Nana. Jadi memang harus diperiksa. Memang di penyakit mata itu tidak bisa tidak bisa disampaikan kadang-kala ya, karena yang bisa tahu tanda-tandanya ya dengan pemeriksaan alat-alat itu ya dokternya. Betul. Apakah ada rencana mungkin dari RSAW membuat aplikasi atau bahkan sudah ada aplikasi konsultasi? Sebenarnya aplikasi konsultasi kita saat ini sudah ada, kita sediain telemedicine, tapi masih berbasisnya WhatsApp ya. Jadi nanti dari laman media sosial kita, baik yang website, kemudian YouTube, kemudian IG, itu nanti ada nomor WhatsApp yang bisa diakses oleh para pemirsa. Di situ nanti bisa untuk bertanya, dan kalau memang dibutuhkan untuk telemedicine, kita juga ada. Telemedicine nanti bedanya kalau di medsos tadi itu tidak langsung dengan dokter mata kita ya, tidak secara langsung karena dokter mata kita fokusnya di pelayanan ya. Tapi kalau telemedicine nanti memang fokus kita nanti ada sediain kayak mungkin Zoom khusus langsung sama dokter. Langsung sama dokter gitu. Ya, kalau memang ada yang pengen telemedicine, tapi memang menurut saya di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi kami sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat ya. Kami ada pembatasan pengunjung, jadi yang masuk itu hanya yang sakit, kalau memang butuh ditemenin ada ditemenin gitu ya. Bagi yang tidak yang pengunjung yang lain biasanya kita sarankan untuk tidak masuk. Kemudian kita ada screening suhu gitu ya. Kemudian wajib untuk pakai masker, bahkan masker yang tidak standar kami akan ganti secara gratis pasien itu. Jadi kalau memang memerlukan bantuan pelayanan secara saya kira sudah boleh lah sekarang untuk datang begitu ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan itu Kang Nana. Ini ada pertanyaan, apakah ada dokter unggulan? Maksudnya dokter unggulan apa mungkin? Tenaga dokternya apakah sudah mumpuni mungkin itu? Baik. Ya, kami saat ini kan sudah ada 3 center layanan ya. Yang pertama dari katarak. Katarak ini ada dokter konsultan kami, Dokter Imam Tiharyo, konsultan. Kemudian retina center itu ada Dokter Vina, beliau fokus di retina. Kemudian Dokter Widya untuk di glaukoma center, ini dia juga fokus di glaukoma gitu. Jadi dokter kami sudah lulus di pendidikan
mata, dan fellowship untuk retina dan glaukoma. Fellowship itu pendidikan tambahan, Kang Nana. Oh, Itu. profesi ya? Ya, itu lumayan lama itu. Jadi dokter mata dia harus pendidikan lagi kurang lebih 1 tahun, bahkan sekarang 2 tahun. Wow, jadi insya Allah terjamin pemirsa soal tenaga yang profesional. Ini ada Pak kenal sama Dokter Widya enggak? Mungkin mau salam. Iya. Dari Laskar Iya, ini- Cisadane. Masya Allah. Ya, beliau ada di Rumah Sakit Ahmad Wardi juga. Tiap hari Kamis, Jumat, Sabtu beliau melakukan pemeriksaan khusus untuk poliglaukoma. Ini luar biasa. Untuk poliglaukoma ini baru kita buka di November kemarin ya. Berarti kurang lebih 6 bulan lah sampai sekarang itu ini sudah pasien udah cukup banyak gitu, dan insya Allah mungkin mau nambah hari lagi nih untuk poliglaukoma, karena memang glaukoma ini pengobatannya adalah mengontrol tekanan bola mata, Kang Nana. Oh. Jadi rutin dia datang. Seperti halnya kalau sakit darah tinggi gitu kan, minum obat, nanti dicek lagi check up masih tinggi, terus. obat lagi gitu. Oke. Seperti itu. Pak, kalau sekarang di era pandemi ini, apakah ada sebuah pola Kayak tadi kan misalkan kalau semenjak pandemi kan kita gadget nih dari tidur sampai tidur lagi selalu dekat. Apakah ini mempengaruhi Pak grafik penderita penyakit mata? Dari mata, ya. Ya, kalau dari pantauan kami untuk masalah dari gadget, saya kira masih belum bisa dibuktikan secara data, Kang Nana, begitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang juga karena gadget gitu ya. Tetapi kalau kayak katarak itu faktor resikonya adalah karena usia gitu ya. Kemudian kalau retina faktor resikonya itu adalah kencing manis misalnya ya, penderita kencing manis yang sudah 5 tahun, Resiko lebih tinggi ya terkena. resiko lebih tinggi, apalagi kencing manis terus mulai ada gelap-gelap di mata gitu. Nah, itu. Kemudian penderita yang memang pernah ada keluarganya yang buta mendadak gitu ya. Itu mungkin karena glaukoma juga bisa. Oh, bisa. Itu. Kalau karena gadget, saya kira kurang spesifik datanya, nggak bisa saya nggak adjustment bisa gitu. di ini ya juga ya. Kalau di tahun 2021 ini, Ya, andai-andai harapan kita pandemi sudah berakhir, Ya, apakah mudah-mudahan ada perubahan strategi dari RSAW ini? ya. Saya kira pelayanan kesehatan mata mungkin bisa lebih Maksimal, lebih terbuka lagi ya, orang yang saat ini saat ini mungkin yang datang ke rumah sakit kami mungkin yang fokus hanya butuh pengobatan ya. Nanti kalau mungkin pandemi ini sudah dicabut ya, sehingga mungkin masyarakat yang mau meng-check upkan kesehatan matanya itu bisa melakukan begitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, retina dan glaukom itu kasus penyakit mata yang kalau udah buta akhirnya nggak bisa kembali lagi gitu. Nah, maka cara yang terbaik adalah antisipasi. Antisipasi itu adalah dengan check up mata. Dan kami alat untuk check up mata udah lengkap ya, dari alat Retina Center kemarin itu ya cukup lengkap. Jadi dan menurut dari Permenkes juga memang disarankan ya, check up mata itu kurang di atas usia 40 tahun itu setahun sekali lah minimal. Gitu. Baik. Setahun sekali. Baik Pak, kalau harapan di milad yang ketiga tahun pengabdian keempat ini dari selaku Pak Direktur nih apa saja Pak? Silahkan disampaikan. Iya, baik. Yang pertama, harapan kami ya, rumah sakit ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal, terutama untuk masyarakat Banten, dan menjadi solusi dari kebutaan yang ada di Banten yang angkanya masih cukup tinggi, 3% itu, dan kita berharap angka kebutaan ini bisa kita tekan. Dan harapan kami masyarakat juga bisa memaksimalkan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini menjadi pusat rujukan mata se-Banten, sehingga ini mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan dalam pengobatan mata yang mereka harus lakukan ya. Dan harapan kami sih semua stakeholder di Provinsi Banten ini bisa juga bersama-sama terbuka ya, mendukung atau kita juga bisa diajak untuk kontribusi ya, untuk membangun Provinsi Banten ini jauh lebih baik dan terbebas dari kebutaan. Amin. Jadi kalau 2021 Banten bisa melihat, 2022 apa nih? Banten membaca. Bisa melihat dan melompat benar-benar. Saya kalau nggak bisa melihat kan nggak bisa melompat juga ya. Iya, Khawatir, betul. ragu-ragu. Baik. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan, closing statement? Silakan. Baik.
Jadi pemirsa Sultan TV, jadi jangan ragu-ragu, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi sekarang sudah dilengkapi dengan peralatan yang cukup baik dan cukup canggih saat ini. Retina Center dan Glaukoma Center sudah dibuka. Semua layanan baik dari pasien umum, pasien asuransi, bahkan pasien duafa pun kami bisa melakukan pemeriksaan di sana. Dan jangan segan-segan untuk Bapak Ibu yang mengetahui ada kanan kiri tetangganya yang membutuhkan pelayanan mata, walaupun mereka duafa, bisa disarankan ke rumah sakit kami. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa memberikan solusi. Amin. Mungkin itu. Amin. Oke, terima kasih Pak sudah Baik, sama-sama. berkenan mampir ke studio Sultan TV. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Itu saja pemirsa obrolan kita mengenai Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Semoga di tahun ketiga ya. Tahun ketiga ini diberikan keberkahan, terus diberikan kesehatan para tenaga kesehatannya, termasuk Pak Direktur, Terima kasih. dan lebih bermanfaat kepada masyarakat di Banten pada umumnya. Jangan lupa saksikan Ramadan Berkah sore ini jam 4 kita tayang kembali. Akan ada penampilan dari tahfidz cilik dan juga pengisi musik musik Ramadan. Biasanya kan kita tampil nih, ini landmark nih. Kemarin juga rame dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Yep. Amin. Amin. Puasanya diberikan kelancaran, Amin. ibadahnya terus ditingkatkan. Itu saja pemirsa, saya Agus Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak, ya. warahmatullahi wabarakatuh.